Syar'i dan aku baru memulai, tapi mereka sangat antusias untuk menerima orang baru seperti aku gitu teman-teman. Dan Masya Allahnya banget tuh teman-teman, dari kajian sunnah tersebut aku jadi tahu yang mana yang wajib dan mana yang sunnah. Dan aku jadi lebih bersemangat untuk menuntut ilmu, dan inilah awal hijrah aku yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, di kajian sunnah tuh kita harus bener-bener fokus dan sungguh-sungguh datang itu niat untuk menuntut ilmu. Peraturannya ketika kita datang itu harus niat sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu karena Allah. Terus kita tuh harus fokus selama kajian berlangsung, tidak boleh tengok kanan kiri, tidak boleh sambil makan atau minum, tidak boleh berbicara atau menyapa teman kanan kiri gitu kan. Kita harus fokus dengan buku catatan kita, mendengarkan ustadznya sampai kajian itu selesai, dan akhirnya nanti ada sesi tanya jawab di akhir kajian tersebut. Dan di kajian sunnah itu teman-teman tetap dilakukan adab, ustadz dan para jamaahnya itu dibatasi gitu teman-teman. Jadi ustadznya itu tidak melihat jamaahnya dan jamaahnya tidak melihat ustadznya, hanya mendengarkan suaranya aja, karena kebanyakan dari jamaah kajian sunnah ini adalah wanita-wanita yang bercadar gitu. Dan di dalam majelis itu setiap wanita bercadar harus membuka cadarnya supaya teman-teman yang lain bisa saling berkenalan gitu, yang masih baru atau yang baru belum kenal gitu, agar bisa berkenalan sama beliau gitu. Setidaknya bisa melihat senyumnya lah gitu, udah gitu bisa berkenal, oh yang pakai cadar ini tuh ini orangnya seperti ini gitu teman-teman. Di situ aku tuh yang seneng banget gitu, ternyata wanita bercadar itu nggak seseram yang aku pikirin selama ini gitu. Ternyata ketika dibuka cadarnya, Masya Allah, mereka tuh cantik-cantik banget, Masya Allah ya, mungkin ya karena terawat dan selama ini tertutup, jadi terawat lah gitu kan dengan air wudhu, dan kecantikan mereka itu yang benar-benar murni. Dan saat ini aku jadi tahu salah satu alasan mereka untuk bercadar adalah agar kecantikan mereka hanya dinikmati oleh mahramnya, oleh suaminya sendiri, tidak orang lain tidak perlu tahu gitu. Jadi teman-teman, di kajian sunnah ini memang benar-benar fokus kita itu untuk mencari ilmu agama yang sesuai syariat, yang sesuai tuntunan para nabi dan para sahabat gitu kan. Jadi di kajian sunnah ini itu punya tema. Jadi setiap sesi atau setiap pekan gitu temanya berbeda gitu ya. Kalau misalkan pekan ini kita belajar tentang ilmu tafsir Al-Quran, mungkin pekan depan bisa ganti jadi ilmu hadis arba'in atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau ilmu fikih. Nah, fikih juga macamnya banyak, dan juga ada ilmu fikih khusus wanita gitu kan, ilmu fikih wanita. Ada juga ilmu akidah, ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak dan adab gitu. Terus ya masih banyak lagi teman-teman. Itu bikin kita nih yang orang awam gitu, yang baru, gimana ya, kita nih Islam ya, aku Islam gitu dari lahir, tapi aku ngerasa kok baru terlahir kembali gitu. Ini ilmu yang harusnya aku udah dapetin dari kecil gitu ya. Masya Allah, sekarang aku lebih bersemangat setelah tahu harus ilmu apa yang harus aku tahu dan apa yang harus aku amalkan. Dari situ teman-teman, aku lebih bersemangat untuk membeli kitab-kitab tersebut, karena kitabnya harganya lumayan ya, nggak murah gitu. Jadi aku berusaha untuk nabung dan nyicil beli kitabnya. Jadi nggak setiap pekan gitu aku bisa langsung beli kitabnya, aku pinjam dulu ke teman, terus atau barengan gitu sama teman. Insya Allah ada rezeki, pekan depan aku udah bisa beli kitabnya. Insya Allah kalau kita berjuang di jalan Allah, Allah akan mudahkan segala sesuatunya. Pertama aku ikut kajian sunnah itu yang aku rasain malu. Pertama malu, kedua kayak segan,
agak-agak bingung juga, nggak tahu harus gimana, mulainya dari mana. Ya udah aku ikut aja, Bismillah. Dan aku perhatiin gitu ya dari segi pakaian sangat jauh berbeda dengan yang aku pakai. Jadi pertama kali aku pakai pakaian syar'i itu masih yang ada bunga-bunganya, motifnya, warnanya berwarna-warni gitu kan, yang ya gitulah kan. Tapi teman-teman aku yang datang ikut kajian itu mereka pakai satu warna gitu teman-teman, polos. Misalnya warna hitam ya hitam semua, atau warna biru biru semua, atau ungu ungu semua. Nah, aku jadi penasaran nih, kenapa mereka memakai satu warna dan itu polos gitu. Ternyata itu ada ilmunya juga loh teman-teman. Nanti aku ceritain di sesi-sesi berikutnya. Terus karena aku penasaran banget, ya udah deh aku mulai tuh cek-cek cari informasi gitu tentang baju syar'i yang mereka pakai gitu kan. Sebelumnya tuh aku mikirnya apa mereka tuh pakai mukena dijahit-jahit gitu ya, apa kayak bahan gitu terus dijahit-jahit gitu kan. Karena memang aku cari ke mall-mall, ke pasar-pasar itu aku nggak nemuin pakaian syar'i yang seperti yang sekarang aku pakai ini teman-teman. Aku udah berusaha gitu cari tapi nggak ketemu. Akhirnya pas di tempat kajian itulah aku mulai nanya-nanya sama mereka. Terus, oh ini bukan mukena mbak katanya, ini ya memang bahan kita jahit gitu kan. Ada sebagian yang bilang gitu, tapi ada juga bisa beli di toko gitu. Nah karena aku ini posisinya orangnya tinggi besar, jadi nggak bisa langsung beli di toko, jadi aku harus beli bahan dan aku jahit sendiri gitu teman-teman. Ternyata memang harganya nggak murah juga ya, harus bener-bener nabung. Dan pas pulang kajian itu aku mulai cerita tuh sama suami aku kan, di tempat kajian sunnah itu mereka itu sekeluarga gitu datangnya gitu, aku bilang. Jadi suaminya ikut, anak-anaknya ikut, istrinya ikut. Jadi si suami ini duduk dekat ustadznya ya, para suami gitu kan. Yang para istri agak menjauh ya karena ada batasan gitu kan, ada hijab antara ustadz dan jamaah perempuan gitu kan, dan anak-anak juga. Jadi ilmu yang didapatkan oleh si istri dan suami dan anak-anak ini klop gitu, dari satu ustadz, dari satu guru yang sama dan kitab yang sama. Dalam artian, jadi kalau misalnya kita melakukan dan mengamalkan sesuatu di rumah gitu bisa klop ya, karena materinya sama gitu, karena ilmunya sama, tempat kajiannya sama, gurunya sama. Wah, masya Allah ya, ini sesuatu hal yang sangat baru gitu dalam kehidupan aku. Jadi aku lebih bersemangat lagi dan aku ngajak suami aku, ayo kita ikut kajian setiap pekan sekali gitu, sempatkan waktu itu untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat gitu. Jadi ilmunya si istri ini, ilmunya si suami ini, dan ilmu anak-anak ini tuh satu keluarga klop gitu, pengetahuannya sama gitu. Jadi nggak bakalan yang gimana ya, bentrokan gitu, nggak ada insya Allah. Masya Allah, aku seneng banget. Terus teman-teman, setiap kita pulang dari kajian itu perasaannya tuh kayak bahagia, nyaman, tentram, damai, kayak yang ada sesuatu yang baru dalam hidup kita tuh membuat kita lebih bersemangat dalam hidup ini. Dan masya Allah, nggak bisa aku gambarkan ya, kalian harus ngerasain sendiri gitu. Dan juga ngerasa seperti iman kita tuh dicas 10.000 watt gitu kali ya, cukup buat seminggu gitu. Masya Allah banget, pokoknya kalian harus coba ikut kajian sunnah. Nanti bisa kalian cek di link deskripsi aku kalau kalian mau ikut kajian sunnah ya teman-teman. Dan teman-teman, setelah kita ikut kajian itu, kita lebih bersemangat lagi untuk mengikuti kajian-kajian berikutnya gitu teman-teman. Kayak ngerasa ketagihan gitu, kayak ngerasa bersemangat untuk cari ilmu lagi, ilmu yang besok didapatkan apalagi ya gitu. Terus apa nih yang harus kita amalkan? Jadi setiap kita habis kajian kan kita mendapatkan ilmu tuh yang kita catat pada hari itu, dan bisa kita langsung amalkan pada kehidupan kita sehari-hari gitu teman-teman. Masya Allah. Teman-teman, yang lebih bersemangatnya lagi, dari kajian tersebut kita jadi banyak teman. Teman itu nggak sekedar kayak teman yang
teman biasa gitu ya, kayak udah saudara gitu teman-teman. Kayak yang kita tuh disambut benar-benar sama mereka dengan ramah, dengan apa ya, keanggunannya, dengan apa ya, mereka tuh memuliakan sahabat baru gitu. Dan alhamdulillah memiliki sahabat yang solehah gitu. Masya Allah ya teman-teman, kita jadi lebih bersemangat lagi dalam hijrah kita, dan kita bisa saling sharing gitu sama mereka yang udah duluan hijrah gitu teman-teman. Nah, Masya Allahnya teman-teman, pas di sesi kajian akhir kajian itu yang tanya jawab, aku langsung berusaha gitu, bersemangat untuk nanya sama ustadznya, Ustadz adakah tolong tunjukkan gitu sama saya suatu ayat yang memerintahkan kami wanita untuk menutup aurat keseluruhan gitu misalnya, atau untuk wajibnya gitu, wajib berhijab gitu. Dan seperti apa kewajiban seorang wanita sebenarnya untuk berhijab itu, hijabnya sampai di mana, sampai seperti apa gitu, karena aku belum tahu ya teman-teman. Ya udah aku nanya gitu aja. Terus Masya Allahnya langsung sama ustadznya ditunjukkanlah suatu ayat yang membuat aku langsung mak jelek der jeder. Pikiran aku langsung, Masya Allah, aku selama ini kemana aja ya Allah, aku gitu kan, aku kemana aja selama ini gitu. Tahu surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 59. Kalian bisa baca di sini. Aku bacain ya ayatnya teman-teman. Jadi di Quran surat Al-Ahzab ayat 59 itu Allah berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dari situ teman-teman, Masya Allah, aku bertekad bulat, bismillah, niat karena Allah, langsung ingin menutup dari kepala sampai kaki aku. Bismillah, doakan aku agar aku bisa istiqomah hijrah selamanya ya teman-teman. Dan dari kajian itu juga untuk pertama kalinya aku mendapatkan ilmu kalau yang selama ini kita dengar itu sebenarnya gimana ya, salah mungkin ya. Jadi kan orang tua kita selalu bilang ya, kalau misalkan puasa Senin Kamis nih misalnya gitu ya, puasa Senin Kamis itu kan puasa sunnah. Kata orang tua tuh dikerjakan mendapatkan pahala, nggak dikerjakan ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau di kajian sunnah, Masya Allah, ustadznya bilang dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan rugi banyak, rugi besar, rugi banget, rugi. Itulah sunnah. Kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kalau kita tidak kerjakan kita rugi bandar, rugi parah, rugi besar, rugi banget teman-teman. Kenapa bisa dikatakan rugi gitu teman-teman? Jadi contohnya nih ya, kalau misalkan kita sholat zuhur tuh teman-teman, kan kita sholat zuhur itu 4 rakaat ya. Nah, di dalam 4 rakaat itu kadang nggak semuanya tuh kita fokus gitu, nggak 4 rakaat itu nggak semuanya kita tuh bisa khusyuk gitu. Ada aja yang dipikirin di dalam pikiran kita itu ketika kita sholat, ya kan? Terus jadi yang dimaksud rugi itu ya kayak gitu. Di dalam 4 rakaat itu pasti ada aja salah satu rakaat yang mungkin nggak diterima sama Allah karena kita kurang khusyuk gitu kan teman-teman. Akhirnya bisa ditutuplah dengan sholat qobliyah sebelum zuhur dan sholat ba'diyah sebelum asar. Itu kan sunnah. Jadi yang bolong di tengah itu, yang sholat zuhur yang kita ada bolongnya itu, bisa ditutup dengan amalan yang sunnah gitu, yang qobliyah atau yang ba'diyah. Dari kajian sunnah itu kan teman-teman, aku tuh bisa dapat lebih banyak ilmu gitu kan, lebih banyak belajar, tahu yang wajib dan mana yang sunnah gitu. Dan itu ngerasa
jadi ngerasa tuh lebih bersemangat dalam kehidupan ini dan lebih dekat gitu sama Allah. Kayaknya ngerasa tuh dekat gitu sama Allah, dan kayaknya tuh minta apapun gitu sama Allah tuh kayaknya dikabulin gitu, didengerin gitu semenjak hijrah, dan semenjak kita sering datang ke majelis-majelis ilmu kayak gitu teman-teman. Dan di kajian sunnah itu juga kita nggak hanya belajar tentang tauhid, fikih, misalkan akhlak, adab, atau tentang kitab-kitab tersebut ya teman-teman. Jadi kita juga bisa banget untuk belajar banyak dan cari tahu tentang wanita-wanita ahli surga gitu teman-teman. Seperti apa sih wanita ahli surga yang dijamin surga sama Allah? Seperti apa kehidupannya? Bagaimana mereka bisa taat? Dan masih banyak lagi kayak gitu. Dan bisa banget kita nyontohin mereka, wanita ahli surga ya. Seenggak-enggaknya kita belajar untuk seperti mereka. Jadi walaupun tidak sesolehah mereka misalnya, tapi setidaknya gitu kita bisa berubah menjadi lebih baik gitu kan. Dan juga ketularan solehahnya lah gitu seperti mereka. Jadi gitu, lebih terinspirasi, termotivasi, lebih semangat dan bercita-cita jadi wanita ahli surga gitu kan teman-teman. Wah, Masya Allah, itu kalian harus cari tahu banget. Dan buat semua teman-teman yang saat ini baru memulai hijrah atau sudah hijrah, kalian harus lebih bersemangat lagi dari aku, dan kalian harus terus bersemangat menuntut ilmu syariat, datang ke majelis-majelis ilmu gitu ya. Jangan cuman online aja, karena ada syafaatnya kalau kita datang langsung ke majelis ilmu gitu kan. Dan setiap ilmu yang kita dapatkan dari kajian tersebut kalian catat dan kalian amalkan. Masya Allah, ketika kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, itu Masya Allah banget. Kita ngerasa yang kayaknya kehidupan kita ini kita udah dapatkan dunia dan seisinya. Itulah bahagianya dan awal jatuh cintanya kita sama Allah.